sebelum Presiden Prabowo menjabat sebagai presiden, terlalu banyak kebocoran anggaran negara. Ada orang mendirikan PT A, PT B, PT C, PT D. Dia kelola kawasan hutan ribuan atau bahkan puluhan ribu, tapi tidak bayar pajak. Ini sasaran tembak yang sebenarnya oleh Satgas PKH diperintahkan oleh Presiden. Mungkin menurut Satgas PKH, Tasma Puja masuk dalam kategori itu. Ini saya langsung masuk nih ke kasus yang kita hadapi saat ini. Mungkin menurut Satgas PKH, Tasma Puja masuk dalam kategori itu. itu tujuannya. Dibuat kesimpulan bahwa kita harus bersama-sama sepakat bahwa perintah Presiden terhadap Satgas PKH ini adalah korporasi kalau dalam bahasa apa nih? Kalau dalam bahasa mudah untuk kita pahami itu pengusaha terhadap masyarakat yang kepemilikan tanahnya 5 hektar ke bawah tidak boleh diganggu. Walaupun tanah itu berada dalam kawasan hutan. Sekalipun berada di dalam konservasi, misalnya TNTN, negara harus siapkan berganti. Iya atau tidak tuh? Iya. Jadi, nah sekarang ada Agrinas. Agrinas ini saya jelaskan dulu. Kenapa setelah Satgas PKH melakukan penyitaan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh orang-orang besar tadi, lalu muncul Agrinas? Karena negara harus mengelola lahan tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Karena percuma ketika dia disita tidak dikelola. Kita lah, Bapak Ibu lah punya tanah. Ada orang ngutang tanah dulu sama kita, pinjam tanah. Setelah pinjam tanah, dari tanah yang dia pinjam dia hidup kaya, kita mampus. Dari tanah yang dia pinjam dia kaya, kita miskin. Akhirnya kita ambil tanah itu. Tentu kita kelola, ya atau tidak? Disinilah muncul Agri. Sebagai unit usaha yang ditunjuk oleh negara berdasarkan badan usaha milik negara BUM. Teman-teman ini bisa dipahami? Paham nggak ya? Lalu sayangnya BUMN kita Agrinas Palma tidak sanggup mengelola luasan besar lahan ini. Dia tunjuklah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang disebut dengan KS. Sebagai ini bisa dipahami? Itu dia. Artinya yang saya mau jelaskan di tahap awal ini adalah sekalipun kita melawan kedatangan Agrinas, melawan kedatangan Satgas, kita harus punya alasan. Alasan itu yang harus kita persiapkan sekarang. Benar ya? Betul. Karena saya sampaikan, mungkin bisa jadi Satgas PKH menduga Tasma Puja masuk dalam kategori perusahaan yang mengelola sawit dalam jumlah besar dalam kawasan hutan tanpa alas hak. Betul tidak? Betul. Rupanya setelah saya diskusi sama Pak RW tadi malam, Tasma Puja ini nama yang ditempelkan di kemudian hari terhadap luas tanah yang sudah dikelola lebih jauh dahulu oleh masyarakatnya, tidak. Sejarahnya begitu. Rupanya dari tadi malam aku diskusi, Tasma Puja ini muncul di kemudian hari. Setelah Bapak Ibu mengelola dulu tanah itu dengan keringat sendiri, numbang hutan, ya itu tidak nih? Betul. Ya, setelah numbang hutan segala macam. Kalau kami di Melayu tuh narik ongka, motong kayu sendiri pakai sinso. Zaman dulunya, setelah menjadi perkebunan barulah datang orang punya modal nih. Iya betul. Datang, gedeng. Bapak Ibu ini mikro ini kalau aku kumpulkan jadi satu, kita bangun ini menjadi sawit. Nanti Bapak Ibu tidur aja di rumah, biar kami yang kelola. Kira-kira begitu? Iya. Nanti setelah sawitnya jadi, terima hasil per bulan, betul kan? Iya. Sejarah itulah yang harus disampaikan dengan baik ke negara. Cukup itu aja. Tapi by data, Bapak Ibu. Dalam negara ini, ya, publik tidak akan pernah percaya kalau kita cuma bicara soal lisan saja. Nah, sekarang aku tanya, desa apa namanya ini? Desa? Ada perangkat desanya? Tentu ada. Ya kan? Tentu ada. Terus sejak dari tahun berapa desa itu berdiri? 19
Sebelum Belanda merdeka, sebelum Belanda merdeka. Sekarang kita tanya, Tasma Puja bekerja sama dengan Bapak Ibu dulu sejak tahun berapa? 2007. Ada berita acara kerjasama misalnya, anak bapak nikah sama anak aku nih, pakai surat nikah tidak? Mana surat nikahnya? Itu maksudnya. Iya, betul. Mana berita acara kerjasama antara Tasma Puja dengan masyarakat? Mana? Itu dia. Oh, sebelum ada Tasma Puja tahun 2007, ini sudah ada RW, sudah ada RT, sudah ada Kades. Ada tidak kepala desa mengeluarkan surat tanah sebelumnya? Ada atau tidak? Ada itu Pak. Ada, cuman jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak. Terhadap lahan yang sudah disita oleh Satgas PKH, ini dia berdasarkan serah terima, Pak. Serah terima. Siapa yang serah terima? Yang melakukan serah terima itu diduga terhadap adalah orang yang mengelola pertama kali pengembangan hutan, karena dia harus bayar denda iloknya. Sementara di sini yang menyumbang hutan siapa? Coba diakui dulu. Yang menyumbang hutan siapa? Masyarakat. Artinya BAP, berita acara serah terima Tasma Puja terhadap Satgas PKH itu harus tertolak. Karena tanah ini adalah tanah milik masyarakat. Itu dia. Dalam persoalan Satgas PKH aku pikir cukup ya. Aku menjelaskan Satgas PKH, menjelaskan Agrinas cukup, menjelaskan KSO cukup. Warningnya cuma satu, kita berjuang boleh, emosi tidak boleh dipakai kalau tidak dipentingkan sama sekali. Nah, kalau nggak penting-penting jangan pakai emosi itu, karena nanti akan ngulang kejadian aku masuk penjara 2 kali. Di TNTN saat terjadi pengerusakan terhadap portal itu kita tidak terlibat. Saya mengarahkan semua anggota yang bersama-sama dengan saya untuk tidak melakukan pengerusakan. Apa hal yang menguntungkan di sini? Di sini KSO-nya belum bisa masuk. Belum bisa masuk kan? Belum Bisa masuk kan? Dia sekarang ini gini dia, izin Bang Sawal. Berani KSO ini pun bertindak karena ada satu, bisa kita katakan ketua kelompoknya yang berani menaikkan perjanjian kerja. Betul. Ya. Betul. Jadi ini sudah kita buat LP-nya juga. Ketua kelompoknya dari mana? Dari sini? Tidak, dari 2 kelompok. Dari 2 kelompok. Karena ada kesepakatan mereka kerja, diteken oleh kedua kelompok dan disaksikan oleh aparat desanya. Makanya kemarin kita dengan SPBDes, namun aparat desa sudah minta maaf. Itu makanya terjadi berani KSO itu bergerak. Oke. Artinya masih baru. Tapi tidak minta izin ke masyarakat, Ya. menandatangani sendiri. Artinya masih baru tes uji coba, betul. bukan pintu masuk. Saya mau sampaikan begitu, ada lahan 120 hektar milik masyarakat atas nama kelompok tani Gurun Panjang. 120 hektar. 120 hektar ini berada di sehamparan luas 3.000 hektar yang disita oleh Satgas PKH milik PT Sinar Riau Palm Oil. Disita, diserahkan ke Agrinas. Udah dikelola, Bang. Itu aja kita ambil balik. Apalagi ini baru tes uji coba KS. Dan paham ya? Yang paling penting kita berjuang dengan sejarah yang kita sudah pernah lakukan. Misalnya di Satgas PK kita bisa telepon, Bang. Agrinas nanti seperti yang aku sampaikan, habis selesai peringatan 17 Agustus langsung loncat ke Jakarta, sampaikan situasi, kita sampaikan Agrinas kalau masuk ke bawah kalian berhadapan sama kami, di atas kami sudah datang, kira-kira bisa dipahami? Agrinas kalau tetap memaksa, kami sudah sampaikan masyarakat di bawah nunggu. Kalau di atas sekarang kami sudah datang. Yang kami minta solusi cuma satu berdasarkan perintah presiden. Kalau ini tanah masyarakat kembali. Betul. Oke ya. Dah, ini terhadap konflik tanah yang di Tasma Puja. Bapak Ibu sekalian kan mengakui kalau tanah itu adalah tanah Bapak Ibu sekalian kan? Bukan miliknya Tasma Puja kan? Sekarang kan ada Agrinas. Ada Agrinas. Kalau dalam persoalan negosiasi saat dalam upaya kita menyelesaikan konflik, ada tawaran dari Agrinas. Bapak Ibu sekalian katanya, kalau kita berpola, kami berpola, biar Agrinas yang kelola lahan itu.
Lalu nanti Bapak Ibu sekalian dapat sekian persen, kira-kira mau nggak? Kayu Suyati. Ini kan surat tanah nih Kak, SKT. Iya. Surat keterangan tanah nih. Atas ini atas nama kakak nih. Iya betul Pak. Nah, ya, saya tanya nih. Terhadap lahan yang sekarang sudah disita sama Satgas PKH dan Iya. diserahkan ke Adrina. Iya. Pengakuan kakak kan ini kan lahan kakak. Iya. Surat tanah ini kan atas nama kakak. Iya. KTP kok kan? KTP ku tinggal. Ya, Pak. kalaupun ada KTP ada kan? Ada. Sama namanya kan? Sama Pak. Satu ada boleh. Kalau aku tanya sekarang sama dia, Nah. kakak tahu di mana posisi lahan? Tahu Pak. Pernah kakak menanam di situ? Pernah nanam padi Pak. Nanam padi memang jam ini masih di stacking dulu sama dosen Pak. Pernah awak kalau nak kunjung lahannya awak Tahu. kunjung Pak. Tahun berapa kakak mulai menggarap lahan itu? Tahun berapa tahun? Penggarapan itu tahun 2007 ya. Tahun awak beradang situ tahun 2000 bapakku meninggal tahun 2004. Dah bapak ini kan ada. Tahun 2004 lah bapakku meninggal. Habis itu kami Pak Sudah beladang. mulai menggarap lahan Ya itu. udah, lah sudah tahu 3 tahun kami Pak beladang di situ. Baru datang PT menggarap ladang. Nah bayangkanlah Pak, kabin yang bertanam pertama itu lah bisa dipotong ini Pak. Masih awak tinggal. Apa tanaman pertama itu? Padi Pak, sudah tuh kebun karet. Oke, sekarang Kak Her. Kak Her. Iya kan nama kakak ya Kak? Ya, Kakak pernah ke lahan kakak? pernah. Pernah nanam di situ? Pernah. Apa tanaman kakak pertama? Pertama tanam padi, karet, udah tuh cabe. Masih ada lah barang kami pondok kok. Aku ini tahu menganggap lengkap. Nah, Oke. Sekarang kemauan kakak nih, kemauan ibu-ibu sini. kemauan saya tanah itu balik ke saya sendiri Pak. Karena itu Karena itu hak saya. Saya mau mengambil hak saya. Saya tidak mengambil hak orang Pak. Jadi kepala desa. Iya, jadi kepala desa. Jadi gara-gara pemerintah mungkin kan habis nanti hutan ini kalau model ini, iya kan? Pindah-pindah model ini, tumbang lagi, pindah lagi ke sana, tumbang lagi, pindah ke sana. Datanglah peraturan. Kumpulkan bapak aku, itulah masyarakat satu desa ini. Sekitar tahun berapa? Tidak dibolehkan lagi beladang berpindah-pindah. Sekitar tahun berapa itu? Pas tahun ketiga. Jadi kumpullah satu desa nih. Baris lagi ini beladang, tidak boleh simpang siur. Bawa ukur dari sini ke sana 5 kilo. Tidak boleh kan? Berapa isi 5 kilo? Ya itulah punya kita. Ke sana gitu juga. Kan gitu. Dia karet. Tumbangin lah segini penumbang beli bahasa orang sini. Saya tarain beberapa mau sebulan bersiap penumbangnya. Kayunya segini, yang penumpang dia segini. Beliung namanya pakai kayu. Iya kan? Nah, gitu. Beladang itu tanam padi dulu, habis tanam padi, tanam karet. Besok kesini lagi pindahnya arah kemari kan, kesana udah boleh lagi nih. Jadi tanaman karet ya. Ya, tanam karet. Jadi dari sini ke sana 5 kilo, terus udah balik ladangnya Pak. Laki anak nanti ada apa menantu awak itu juga bagi-bagi lah. Nanti kalau anak 2 perempuan nikah, situ juga dibagi-bagi lah. Ya ke sana bisa lagi Pak. Nah, terus selama itu kan ladang-ladang padi. Jadi dulu aku di Palembang itu, belum di sini. Balik aku dari Palembang, aku tengok lagi nih kan Allah itu. Jumpain kepala desa. Apa salahnya kita berubah nasib? Ya. Gimana caranya? Kata. Kita cari bapak angkat yang cocok kayak kita nih. Ini kan terang. Sudah sukses dia sekarang. Kan gini nih. Jadi ngaku semua. Cuman dibikin. Kalau kami serahan semua, tidak mungkin Anda. Sebagian kami 3, itu karet yang punya 3. Jalan sawit itu berbuah, kami mau minum, mau makan tadi. Kalau ditumbangin karet semua nanti apa yang kami makan, betul juga. Nunggu sawit panen lah. Iya, nunggu sawit panen. Iya. Jadi aku carilah bapak angkat apa kali ini bawa sini kan. Mula-mula PT Putra ada cocok. Ternyata baru PT Mega.
nggak cocok. Dimintanya PT Mega kemarin itu 30-70. Kami bilang kalau 30-70 hutan hibah nggak apa-apa, hutan negara. Ini kan hutan pribadi kami nih, kami bilang kan nggak cocok. Ladang lah. Nah ladang kan nggak cocok, kami kamu karet. Jadi mungkin punya ujung alat asma kerjaan. Makanya kan iyalah PT namanya di orang tuh 55 50 ya. Jadi kalau 100, nah, kalau 100 nanti 50 orang kan gitu. Jadi, dalam yang 50 itu nanti PT ada pula diadakan pula tadi komisasi. Baru kami mau. Kan gitu. Nanti aku bagi hasil. Jadi pelaksana dapat, iya kan, komisasi dapat kan ini. Itu tuh kisahnya. Nah, jadi sekarang nih timbullah ini, kami pun tidak tahu ini. Yang aku minta itu sebenarnya dulu yang lebih bagus. Kalau Puja jangan langsung nyerahan, Pak. Panggil dulu kami Nenek Mama, iya kan? Ya. Gimana caranya? Jadi kami tidak bingung. Ternyata selama ini, selama di Tasma Puja belum ada pelepasan lahan. Ya belum. Masih di kawasan hutan. Iya belum. Akhirnya datanglah Satgas PKH. Nah, jadi kami pun Satgas bingung. PKH menganggap ini lahan PT Tasma Puja. Iya. Padahal Iya. ini cuma angkat dari lahan masyarakat. Iya. Dan Jadi tuntutan kami sama tanah di Puja dan diserahan sama Puja itu tanah siapa? Iya kan? Jadi kami merasa resah lah, merasa dirugikan. Kan gitu. Dari nenek moyang kami dulu sudah di sini bercocok tanam, saling pindah-pindah ladang ya. Dia pun di seputaran sini bolak-balik aja sampai 4 generasi. Izin Pak, atas nama siapa Pak? Atas nama saya Darmawi, alamat Dusun 2 Lubuk Sungkai. Apa Pak? saya Pak ROI Dusun 2 Lubuk Sungkai. Nama? Nama saya Ahmad Mutia. Awal transmigrasi masuk sini sekitar lebih kurang tahun 82-83 kan gitu. Jadi lama berkelamaan kehidupan orang tuh udah maju, ditanamkan sawit kan gitu. Sama PT kita juga tahu PT kan, ataupun PT Mega. Jadi kehidupan dia sangat bagus nampaknya kan. Bisa bikin rumah, anaknya bisa sekolah kan gitu. Jadi kami selaku Melayu di sini mikir juga kan, ini sawit ini perkembangannya bagus ini nih kan gitu. Jadi kami carilah bapak angkat bahasanya kan, siapa yang mau bikinkan kami kebun di sini kan gitu. Jadi beberapa PT kemarin banyak kendala juga, Tasma Puja lah yang mau. Sebelum Tasma Puja ke sini, itulah kehidupan kami itu bikin ladang, nanam karet, untuk kehidupan kami lah. Buktinya sekarang masih ada karet di sini di daerah kebun sawit ini, itu masyarakat yang tidak mau ditumbang sawitnya. Karena kenapa dia tidak mau? Takut dia untuk beli beras kemarin tidak ada, makanya harus bisa potong karet lagi kan gitu. Nah, jadi itulah nengok kami transmigrasi udah maju, itulah ceritanya kami minta bantu sama Tasma Puja untuk bikinkan kebun gitu. Cuman kami nggak tahu juga lah kedepannya inilah yang terjadi seperti ini. Apa yang terjadi sekarang Pak? Yang terjadi sekarang ini kayaknya udah disita PKH, orang Agrinas juga sudah masuk kan gitu. Nah, itu terjadilah keributan ini. Harapan masyarakat pemerintah supaya bisa ini dikembalikan tanah ini kepada masyarakat.